Baik, kita kembali lagi pada Adobe Flash. Kali ini kita akan membahas tentang Pen Tool. Pen Tool memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Pencil Tool. Ya, kalau kita lihat di properties panel ini, dia aktif di stroke saja, namun tidak aktif di fill. Nah, cuma dia memiliki kelebihan untuk membuat garis yang lebih rapih, gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini kurva harus selalu tertutup kembali ya, agar ketika kita melakukan fill, dia bisa dilakukan ya, tidak bermasalah. Ya. Nah, berbeda dengan pencil tool, jika kita membuat objek yang sama. Nah, ini karena kita menggunakan mouse, sulit sekali ya untuk bisa rapi. Tapi sama-sama bisa diedit. Cuma ya seperti ini. Ya. Ya, kita teruskan. Ya. Nah, ini kita bisa edit lagi ya. Ini kita satukan di sini. Ya, kalau kebanyakan titik ini bisa kita hilangkan ya, menggunakan sini ada min, delete anchor point ya. Nah, jadi kalau terlalu rumit itu akan mempersulit kita mengontrolnya ya, membuat controlling objek. Jadi bisa kita kurangi titiknya, tag-nya bisa kita kurangi. Ya, sekarang kita coba tes. Jadi sudah sesuai dengan kita harapkan.
Ini kita min aja. Ya, lalu kita fill ya, coba kita fill. Nah, berarti dia tidak masalah ya. Kita coba fill ini dengan warna yang lebih muda ya. Nah, lalu kita akan buat, nah kalau ketika kita akan membuat matanya itu kita menggunakan oval tool dan pastikan objek drawing diaktifkan ya. Tetap line-nya ada ya. Nah, kita bisa buat objek dalamnya ya, diklik dulu, jangan terseleksi dia. Nah, ini tanpa tool. Nah, oke. Ya, kita bisa bikin warnanya. Ya, kira-kira ya, ini bisa kita gunakan yang brush fine selection ya. Jadi kita seleksi dulu objeknya, baru ya kita brush ya. Ya. Ini bisa kita gunakan dengan warna yang biru ya, biru tuanya. Gunakan ya pensil tool boleh, brush tool juga boleh ya. Lalu smoothingnya saya maksimalkan 100. Kita lihat apa yang terjadi. Bentar, ini kita kembalikan dulu ke pen normal. Nah, ya ini saya aktifkan, lalu nonaktifkan supaya dia bisa ya. Ini pen selection, lalu warnanya ya, warnanya kita ganti dulu, warna fillnya pakai yang ini ya. Seleksi. Nah, nah ini baru dia sesuai dengan kita ya. Belakangnya juga harus kita seleksi ya. Ya, ya. Oke. Nah, sekaligus kita ini tentang pen tool ya. Nah, sekarang ada free transform tool ya. Free transform tool itu adalah untuk membesarkan, untuk menskalakan sebuah objek ya. Contohnya ini ya, kalau kita ingin kecilkan, tekan shift ya. Nah, kalau kita tekan shift dia proporsional, tapi kalau kita tanpa menekan shift ya, maka dia akan bebas gitu ya, seperti yang pernah saya jelaskan. Nah, lalu kalau mau kita beginikan juga bisa ya. Lalu kita tekan alt ya. Nah,
dan Shift juga. Nah, itu ada perbedaan. Kalau kita tekan Alt dan Shift ya, maka dia diperbesar atau diperkecil secara proporsional ya. Kalau tekan Shift aja, tapi dia dari tengah ya, dari tengah. Perhatikan. Ini tekan Shift dan Alt. Nah, tapi kalau tekan Shift aja, dia dari pinggir sini. Kalau kita kecilkan dari sini, maka dia mengecil berdasarkan ujungnya sebelah sini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selain itu kita bisa rotate juga ya, bisa rotate, free transform itu, lalu kita bisa scale atau memiringkan ya. Itu fungsi dari free transform. Nah, selanjutnya ini kita group saja dulu ya, group. Nah, lalu kita akan membuat gradient color. Nah, gradient color sebelumnya kita buat kotak dulu persegi 4 ya. 4. Nah, boleh dia nggak pas begini, nggak masalah ya. Nanti kita align saja ya. Nah, align to state ini kan state yang warna putih, kita align. Kita pilih dulu ya sebelumnya, pilih, lalu align ya, to state ya. Lalu kita center kiri kanan, center atas bawah ya. Nah, untuk merubah ini menjadi gradien ya, gradasi, itu kita bisa menu color, bisa ke menu color, dan solidnya ini kita rubah menjadi linear gradient. Tentunya mungkin kita tidak ingin warnanya seperti ini, sehingga kita perlu merotate-nya, itu dia menggunakan transform ya. Kita ke pre transform, tapi ini untuk khusus yang gradient ya. Kalau saya kecilkan 25 100 ya. Nah, ini untuk rotate gradiennya ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk ya trans gradasinya ya. Semakin pendek ini semakin jauh dia. Kalau didekatkan dia semakin rendah gradasinya, semakin tinggi ya. Nah, jadi kita bisa edit, di color tadi ya, gradient lagi, lalu kita putar ya. Lalu karena ini seolah-olah cahaya dari atas ya, lalu kita rubah ininya, jangan hitam ya, tapi mungkin biru tua gitu, seperti ini ya. Nah, itu gradient color dan gradient transform ya. Jadi ini untuk mentransformasikan gradiennya, membesarkan, mengecilkan, dan seterusnya. Lalu gradient colornya yang tadi yang sebelumnya ya, membuat warna menggunakan gradient. Nah, lalu ada alpha ya. Nah, alpha ini sebenarnya ya, contoh ya, ini kita bikin gelembung udaranya ya. Ya, gelembung udara saya bikin menggunakan file tool ya. Ininya kita bikin putih saja ya. Oke. Nah, ya. Ini kembalikan lagi. Sebentar. Nah, kita lebih baik ini saya
ulangi, kita gunakan drawing tool saja ya, untuk memudahkan biar dia tidak memotong ya. Makanya itu tergantung kebutuhan ya. Nah, misalnya ini, ya kita tekan kontrol. Ya. Nah, ini bisa kita buat menjadi agak transparan ya, alfanya. Kita atur alfa ya. Ini misalnya alfanya kalau 100 itu dia full ya, warnanya full putih. Nah, kalau 0 dia transparannya sangat transparan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita turunkan alfanya menjadi 50 misalnya. Guys, bentar ya. Ini maksud saya. Nah, alfanya menjadi 50. Nah, jadi dia transparan seperti ini ya. Ini juga sama, alfanya kita atur 50. Ini juga sama. That's salah. Ya. Atau bisa kita gunakan warna yang gradasi juga bisa ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Ya, alfanya 50. Ya, itu eh, alfa ya tingkat transparansi, pen tool, free transform tool, dan gradient color ya. Jadi bisa mewakili ya membuat sebuah objek ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Jadi kalian bisa mencobanya masing-masing menggunakan laptop